Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock. Dan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan status mental psikiatri ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan PF status mental ya pada sistem psikiatri. Sebelum kita melakukan pemeriksaan status mental psikiatri, kita harus melakukan anamnesis mendalam dulu seperti riwayat identitas pasien, riwayat penyakit sekarang. Terus kita cari penyebabnya apa, kita lihat juga kepribadiannya bagaimana, kemudian kita lihat juga riwayat masa hidup pasien ya. Kita lihat juga ya riwayat masa hidup pasien, dan kita lihat juga apakah pasiennya itu ada penyakit organik lain atau penyakit komorbid lain seperti hipertensi, diabetes, atau gagal ginjal. Kemudian kita juga cek juga apakah dia mengonsumsi nafza atau tidak ya, seperti alkohol, ganja, apakah terdapat intoksikasi, apakah terdapat ketergantungan withdrawal, ataukah dia ada masalah stres ya, misalkan pada pasien gangguan cemas dan lain-lain ya. Anamnesisnya baru kita ke status mental psikiatri, dan dokter tuh harus bisa semua ya untuk ini, jadi harus diperhatikan baik-baik karena ini 4A. Jadi pertama-tama adalah deskripsi umum. Nah, deskripsi umum itu kita lihat dulu penampilan pasiennya, apakah pasiennya kooperatif atau non kooperatif, dengan perawatannya baik atau buruk. Maksudnya perawatan baik atau buruk tuh dia bersih atau enggak kan, atau enggak pasiennya tuh kotor gitu loh. Atau kita lihat juga apakah pasiennya gaduh gelisah seperti pada delirium. Kemudian kita lihat juga pasiennya tuh kayak dia lebih tua atau lebih muda, ataukah dia sesuai usia atau tidak. Dan kita lihat juga ya kesadaran dan kognisinya, ya kita lihat dari kesadarannya. Pertama-tama kita lihat apakah pasiennya kompos mentis atau sudah penuh dengan GCS-nya itu 15. Apakah pasiennya apatis ya dengan GCS-nya itu ya penurunan kesadaran. Kemudian apakah pasiennya somnolen atau mengantuk tapi masih bisa dibangunkan ya. Apakah dia koma ya, atau dia tidur ya tapi tidak bisa dibangunkan. Kita juga apakah dia terdapat delirium ya, seperti kesadaran berkabut ya, fluktuasi, jadi kadang dia kesadarannya bangun penuh cuman dia turun lagi, naik turun gitu. Nah, kita lihat juga kesadaran seperti mimpi ya, seperti dia kayak nggak nyadar gitu ya. Nah, kita lihat juga apakah terdapat kondisi unik seperti twilight state. Twilight state itu kayak ada gangguan kesadaran, terus juga ada halusinasi, dan juga ada kelainan organik. Biasanya sih pada pasien delirium ya. Selain dia gaduh gelisah sama dia kesadaran berkabut. Nah, kita lihat kognisinya ya. Kalau kita kognisi dengan tes konsentrasi dan lain-lain, dan lihat atensinya. Kemudian kita lihat juga memorinya ya, seperti memori memori segera ya, memori pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kita lihat apakah terdapat demensia atau Alzheimer di sini. Nah, kita lihat juga atensi dan konsentrasi. Nah, atensi kita lihat ya, kalau bisa kepada anak-anak itu terdapat distraktibilitas, bisa pada pasien ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder. Kita cari juga apakah terdapat inattensi selektif seperti sulit konsentrasi dan kewaspadaannya berlebih. Nah, kita lihat juga suasana perasaan ya, kita lihat dari mood dan affect. Kita lihat dulu moodnya. Kita tanyakan kepada pasien apakah mood pasien bagaimana, perasaan pasien saat ini, apakah pasiennya itu eutim normal, apakah pasiennya mania ya, lagi lebih bersemangat, mania di bawahnya agak bersemangat juga, apakah pasiennya depresi ya, dengan gejalanya kayak 3 akan afek depresif, anhedonia, sama anergi ya. Jadi dia anhedonia nggak minat, sama anergi itu dia lelah ya, jadi lelah bekerja segala macam. Apakah pasien irritabel, contohnya pada pasien cemas. Apakah terdapat euforia, ekstasi setelah menggunakan nafza ya, seperti golongan amfetamin. Apakah pasien moodnya labil atau kosong yang ada pada skizofrenia. Nah, kita lihat juga afeknya ya, apakah afeknya itu dilihat itu dari perasaannya pasien ya, apakah perasaan pasiennya itu serasi dengan moodnya atau tidak ya. Kita lihat juga apakah pasiennya itu sama ya, biasanya kalau pada bipolar itu afeknya itu nggak serasi ya, soalnya aneh aja gitu. Kita lihat juga afeknya, apakah afeknya luas atau normal seperti orang normal pada umumnya.
Kemudian kita lihat juga apakah efeknya itu menyempit seperti emosinya kurang. Kita lihat juga apakah efeknya itu menumpul ya, seperti emosinya turun, suaranya monoton ya, bisa pada pasien depresi ya, atau skizo, mungkin psikotik akut. Dan kita lihat juga pasien apakah datar, efeknya seperti nggak ada emosi, kaku, suaranya kayak robot. Kita lihat juga ya dari efek sama, dari kita lihat juga apakah mood dengan efeknya itu serasi atau tidak serasi, dan atau dia kayak labil ya, kadang-kadang dia moodnya udah ganti. Terus kita lihat juga perilaku motoriknya, kita lihat juga apakah normal ya, kalau normal berarti tulis aja normal. Perilaku motoriknya apakah terdapat akinesia, kayak mirip kayak gejala stupor ketonia ya, seperti kayak diem gitu kalau akinesia. Kita lihat juga juga bradykinesia atau lambat dia pergerakannya, bisa pada Parkinson. Dan kita lihat juga stupor katatonik ya, yaitu dia diam seperti patung, bisa pada pasien skizofrenia yang katatonik. Dan kita lihat juga katalepsi, mempertahankan posisi tubuh dia, jadi kayak datang dia tubuhnya nggak bisa gerak gitu loh, udah mempertahankan posisi tubuhnya dia. Kita lihat juga fleksibilitas area, ini bisa pada ya sih, dia kayak fleksibilitas area tuh dia kayak dia bisa ngegerakin sendiri, itu aja pemeriksaannya tuh bisa ngegerakin pasiennya, jadi kayak pasiennya tuh pas digerakin tuh jadi kaku gitu, digerakin sama pemeriksanya. Ntar ada videonya di sini. Nah kita lihat juga sini ada isi pikir ya, kita lihat juga isi pikirnya apakah dia miskin isi pikir ataukah terdapat waham ya, seperti waham itu kayak gangguan pada isi pikiran pasien yang abnormal yang tidak diterima sama masyarakat, jadi pikirannya itu kayak tersimpang gitu ya, beda dari isi pikiran normalnya pada orang lain gitu. Nah, kita pecah belah lah isi pikirannya. Kita juga waham itu apakah wahamnya itu bizar ya, mustahil gitu. Kita juga waham nihilistik ya, kayak misalkan dia besok kiamat, kayak malapetaka gitu lah ya. Waham nihilistik kayak mustahil gitu, kayak misalkan Donald Trump besok ke itu astronot, woi, nihilistik. Dan juga kita juga waham somatik ya, bisa pada gejala-gejala somatoform gitu, kayak seperti ada yang ada ular di kulit saya, seperti yang menjalar ya di laba-laba di kulit saya gitu ya, waham somatik. Kemudian kita juga waham rujukan ya, biasanya itu pada orang-orang paranoid sih kalau waham rujukan, kayak menurut saya pas itu teman saya ini sangat tidak benci kepada saya, seperti buronan gitu, kayak waham rujukan gitu kan. Kita lihat juga talk insertion, dia di sisi pikirannya ya kayak itu. Kita lihat juga talk withdrawal, apakah pikirannya ditarik. Insertion itu dia dimasuki ya pikirannya. Talk insertion apa misalkan dia disisipi oleh Nyi Roro Kidul lah atau apalah, bakal disisipi oleh Tuhan lah, gitulah wahamnya ya. Kita lihat juga waham dikendalikan, apakah dia terdapat dikendalikan seperti kayak ada ngendaliin dia lalu nggak ada. Kita lihat juga waham cemburu ya, apakah dia merasa diselingkuhi padahal mah kata pasien atau istrinya nggak ada yang selingkuhi, kayak normal gitu. Apakah terdapat erotomania kayak GR, dia seperti dia merasa dicintai padahal mah nggak ada. Apakah dia terdapat paham kebesaran atau grandiosa, biasanya pada pasien-pasien yang kayak nganggep tuh dirinya itu dia spesial gitu, kayak misalkan kayak Sunda Empire gitu kan. Nah, inilah hewannya Rajiun. Ya gitu pokoknya ya gampangnya. Sekitar juga pikirannya tuh apakah dia pikirannya obsesi, apakah terdapat kompulsif juga. Kita juga fobia, kita tanya apakah pasien ada fobia seperti agorafobia, takut di tempat yang di tempat luar rumah, seperti itu dia ada panik gitu ya. Kalau agorafobia apakah dia fobia sosial, tidak bisa sosialisasi. Terus kita juga fobia spesifik, apakah terdapat fobia lain seperti klaustrofobia dan lain-lainnya, atau aerofobia dan lain-lainnya. Nah, kita lihat juga proses pikir pasien, kayak kita lihat juga tuh kayak misalkan bicara pasiennya, apakah pasiennya itu menyusun bicara ya, proses menyusun bicara pasien, apakah pasien sirkumstansial, ya bicaranya tuh muter-muter terus tapi ada makna. Dan kita lihat juga apakah pasien itu tangensial ya, kayak bicara muter-muter juga tapi dia nggak ada makna, jadi nggak ada tujuannya. Kita lihat juga perseverasi, apakah idenya itu diulang-ulang terus-menerus. Kita lihat juga asosiasinya itu longgar atau tidak, seperti
ide atau kalimat tapi nggak nyambung. Sementara juga dia apakah proses pikirnya dia incoherent ya atau word salad kayak semua kalimatnya tuh kacau sih biasanya pada skizofrenia ya. Sementara juga flag of idea ya bicaranya lompat-lompat gitu ya. Beda sama social longer dia kayak kalau social longer itu membentuk ide, kata atau kalimat tapi nggak nyambung. Kalau flag of idea dia tuh bicaranya lompat-lompat ya gitu. Kalau talk blocking dia kayak pikirannya tuh dikit-dikit stop kayak gitu. Dia diem-diem aja ngebug gitu. Pikirnya lama. Kita lihat juga persepsi. Persepsi itu ada ini ya, umumnya tuh ada dua sih yang kita cek ya. Apakah ada ilusi atau halusinasi. Kalau ilusi itu dia bisanya ada objeknya tapi dia salah persepsi kayak misalkan ini apa nih Pak? Misalkan di depan pasien tuh ada gelas merah, dikira tuh dia ini dok ini ya ular merah ya. Wah, salah. Berarti dia ada ilusi kan. Memang sih benar dia warnanya merah, cuman kan dia kayak nganggap itu ular kan, kayak dia ada fobia terhadap ular. Kita juga halusinasi ya. Halusinasi itu beda sama ilusi gampang sekali. Jadi kayak halusinasi itu dia kayak nggak ada objeknya, tapi kayak merasa didengar. Misalkan ya halusinasi auditorik ya, visual atau gustatorik atau olfaktorius ya seperti dia didengar, dibisiki, kayak melihat sesuatu atau dia merasa ada hewan yang menjalar di kulit dia, halusinasi taktil, ada banyak sih dan lain-lain sih. Tapi dia pokoknya nggak ada objeknya. Kuncinya itu kalau halusinasi. Kemudian juga harus dicek juga nih ya bedain halusinasi yang normal sama enggak. Kalau yang normal itu ada halusinasi hipnagogik dan hipnopompik. Kalau halusinasi hipnagogik dia kayak muncul saat mau tidur. Kalau hipnopompik dia saat bangun tidur tuh dia normal kayak merasa ngeliat sesuatu gitu. Padahal itu normal sih kalau pada saat bangun tidur atau pas mau tidur. Kita juga halusinasi lilip. Apakah dia terdapat halusinasi liliput seperti dia kayak Alice in Wonderland ya, dia kayak ngerasa dia kayak lebih kecil gitu. Dia lebih besar tapi dia lebih kecil. Dia merasa objeknya lebih kecil. Kita juga apakah dia terdapat depersonalisasi seperti tubuhnya asing ya, bisa pada contohnya gampangnya pada Kimi no Nawa ya. Jadi kayak misalkan dia tubuhnya itu tergantikan ya, tubuh yang tergantikan itu kemudian dia bingung ya, itu depersonalisasi. Cuman udah. Kemudian juga kita juga ada apakah dia terdapat derealisasi ya, lingkungannya asing. Jadi kayak misalkan tuh dia kayak nggak kenal sama lingkungannya, sama keluarganya dan lain-lain ya, merasa dirinya tuh apa ini gitu. Ini saya ada di mana? Misalkan saya ada di isekai, wah berarti derealisasi ya. Dan kita juga tilikan ya, tilikan tuh kayak seberapa tahu pasien terhadap penyakitnya. Jadi kalau tilikan tuh ada 1 sampai 6 ya. Derajat 1 tuh dia nyangkal penyakitnya, beneran nyangkal kayak kayak dia tuh gak terima sama penyakitnya, bisa pada pasien skizo ya, pada pasien skizo juga derajat 1 sampai 3. Di sini kalau derajat 2 itu dia ragu tentang penyakitnya atau ambivalensi. Kalau derajat 3 tuh dan dia tuh kayak nyalahin orang lain, kayak dia tuh emang sih dia tahu dia punya penyakit tapi dia nyalahin keluarganya gitu kan misalkan. Nah, kalau derajat 4 itu dia tahu sih dia sakit tapi dia nggak tahu penyebabnya sih. Jadi sih biasanya kalau yang saya tahu ini dari pasien gangguan cemas menyeluruh sih dia. Nih, derajat 4. Itu derajat 5 ya. Derajat 5 tuh tahu dia sakit, tahu penyebabnya tapi nggak minum obat. Biasanya sih dia pada pasien-pasien skizo ya. Nah, kita lihat juga derajat 6 ya. Derajat 6 itu derajat yang paling bagus soalnya dia paham akan penyakitnya dan tahu obatnya dan tahu juga sih penyebabnya. Jadi dia tahu paham sekali tentang penyakitnya dia. Ya, jadi itu ya yang saya sampaikan dari pemeriksaan psikiatri. Dokter umum harus bisa ya, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.